Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyila Ludmila Masadanis, mahasiswa hukum STH Pasundan Sukabumi, semester 3 kelas reguler sore. Di sini akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap badan dalam matkul hukum pidana lanjutan yang diampu oleh Ibu Silvianti Nurhalimi, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora yang terjadi pada tahun 2023. Siapa itu Mario Dandi? Mario Dandi Satrio, sering disebut Mario Dandi, adalah seorang pemuda yang menjadi sorotan publik karena terlibat dalam kasus penganiayaan berat terhadap seorang remaja bernama Kristalino David Ozora pada awal 2023. Kasus ini juga mendapat perhatian luas karena latar belakang keluarga Dandi. Ayahnya merupakan mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak sehingga menimbulkan perdebatan tentang perlakuan hukum yang adil. Waktu dan tempat Februari 2023 di kawasan Pesanggarahan, Jakarta Selatan. Korbannya Kristalino David Ozora, seorang remaja berusia sekitar 17 tahun saat kejadian. Pelaku utama adalah Mario Dandi Satrio bersama dua orang lainnya, Sane Lukas Ratua dan seorang anak di bawah umur berinisial AG. Motif awal, AG memberi informasi kepada Dandi bahwa David melakukan sesuatu terhadap pacarnya. Terjadinya peristiwa dimulai saat David diajak ke lokasi yang telah dijanjikan. Di sana Dandi dan teman-temannya memukul dan menendang kepala David berulang-ulang kali. Aksi kekerasan ini direkam dan beredar di media sosial menjadi bukti utama. Akibat kekerasan, David mengalami luka serius termasuk cedera pada kepalanya. Proses hukum yang dijalani oleh Mario Dandi pertama dilaporkan ke polisi dan penyidik menetapkan Dandi dan Sane Lukas sebagai tersangka. AG juga dianggap terlibat dalam perencanaan. Buktinya adalah video rekaman penganiayaan yang telah tersebar di media sosial. Pengadilan memutus bahwa Mario Dandi bersalah atas penganiayaan terhadap David. Ia dijatuhi pidana penjara untuk waktu yang cukup lama serta kewajiban membayar ganti rugi kepada korban. Hakim mempertimbangkan tingkat kekerasan dan dampak kepada korban untuk menentukan hukumannya. Remaja mendapat hukuman sesuai dengan hukum anak dalam lembaga pembinaan anak. Pasal yang umumnya dikenakan Pasal 351 KUH Pidana, penganiayaan ancaman pidana 2-5 tahun. Jika mengakibatkan luka berat, dapat ditambah hukumannya. Kasus ini sempat ramai dan menjadi sorotan publik di media sosial karena ada rekaman kekerasan yang menjadi bukti utama sekaligus bukti sosial di mana masyarakat yang memperlihatkan bagaimana korban dianiaya secara berulang. Dan keluarga pelaku pun menjadi sorotan karena ayah Dandi diketahui merupakan mantan pejabat dan sempat menjadi sorotan netizen terkait kekayaan keluarganya serta kemungkinan intervensi hukum. Kasus ini memicu diskusi tentang kesetaraan hukum tanpa pandang latar belakang sosial ekonomi. Organisasi masyarakat dan netizen mendukung kepastian hukum dan memberikan perhatian pada pemulihan korban. Masuk kepada analisis dalam hukum pidana lanjutan, kasus ini termasuk kepada penganiayaan berat berencana pasal 305 ayat 1 KUHP. Alasannya karena ada perencanaan, Mario dan Sane Lukas terlebih dahulu merencanakan untuk menemui korban. Ada waktu jeda untuk berpikir, mereka bersama-sama mencari korban. Tindakan kekerasan dilakukan setelah ada persiapan mental dan situasi yang disengaja mengakibatkan luka berat. David mengalami cedera otak serius, koma, dan kerusakan pada fungsi tubuh. Cacat fisik dan gangguan permanen termasuk luka berat menurut pasal 90 KUHP. Dilakukan dengan kekerasan yang sadis. Korban dalam posisi tidak berdaya, penganiayaan dilakukan berulang-ulang dan direkam karena memenuhi unsur perencanaan tambah luka berat, maka pasal yang tepat adalah pasal 355 KUHP bukan sekadar pasal 351 atau 354.